gara-gara satu Ramadan Allah perjumpakan kita, maka sejatinya Allah menginginkan kita banyak mendapatkan kebaikan, karena mungkin Allah tahu di setahun terakhir ini kita selalu merugi dalam urusan kebaikan. Allah masukkan kita ke Ramadan dalam rangka apa? Agar kita memperoleh banyak kebaikan. Atau Allah melihat kita setahun terakhir ini banyak melakukan maksiat. Allah masukkan kita ke Ramadan agar Allah mengampuni kita dari banyak dosa yang pernah kita lakukan. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, ada dua waktu dalam kehidupan ini, yang mana di dalam dua waktu ini Allah membebaskan banyak sekali hamba-hambanya dari api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith, aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ainin, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudari, sholihin sholihat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang Allah sempurnakan untuk kita. Malam hari ini Allah memperkenankan kembali kita untuk dapat hadir di salah satu majelis di antara majelis ilmu, taman di antara taman surga. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah merahmati dan menurunkan ampunannya untuk kita pada malam hari ini. Semoga dengan rahmatnya Allah mudahkan langkah kita menuju surga. Dengan ampunannya Allah bebaskan kita dari panasnya api neraka. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, Ramadan tinggal hitungan hari lagi. Insyaallah kita akan berpuasa mulai tanggal 11 menurut hitungan hisab, dan bisa jadi tanggal 12 menurut hitungan ruqyah. Ala kulli hal, Ramadan sudah ada di hadapan kita, dan seseorang tidak akan mungkin bisa menghargai sesuatu kalau dia tidak mengetahui nilainya. Sama halnya, kita tidak akan mungkin bisa menghargai Ramadan jika kita tidak tahu nilai Ramadan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sesuatu itu kalau dinilai berharga, kalau kita menilai sesuatu itu sesuatu yang berharga, pasti kita akan menikmatinya secara pelan-pelan. Pasti kita akan menikmatinya secara detail per detail. Maka kita harus tahu dulu seberapa besar nilai Ramadan ini di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari banyaknya dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah tentang keutamaan bulan mulia Ramadan ini, mungkin ada satu dalil yang cukup mewakili besarnya pahala dan besarnya fadilah yang Allah berikan untuk siapapun yang masuk ke dalam bulan Ramadan. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya dan disahihkan oleh para ulama, dari seorang sahabat mulia Talhah bin Ubaidillah
radhiyallahu anhu. Sahabat Talhah ini berkata radhiyallahu anhu, qadima rajulani min Bali, telah datang kepada Rasulullah dua orang sahabat, dua orang teman, dua orang kawan dari sebuah daerah namanya Bali. Bali ini maksudnya bukan Pulau Dewata, tapi Bali, sebuah distrik di daerah selatan Jazirah Arab mendekati Yaman. Dua orang ini datang kepada Rasulullah bersyahadat, kemudian berhijrah bersama Rasulullah, dan juga mereka beribadah sebagaimana para sahabat yang lainnya beribadah. Kemudian sahabat Talha ini berkata, fa'ahaduhuma ijtahada ijtihadan fil ibadah. Seorang di antara keduanya ini memiliki kesungguh-sungguhan dalam beribadah. Dua-duanya sama-sama orang soleh, sama-sama beriman kepada Allah, berhijrah bersama Rasulullah, beribadah. Tapi sahabat Talhah memberikan testimoninya bahwa yang pertama ini ibadahnya lebih sungguh-sungguh dibanding yang kedua. Hatta stushhida, sampai kemudian yang pertama ini dia berjuang di jalan Allah sampai kemudian dia mati syahid. Adapun yang kedua, dia tidak mati syahid. Dia hidup 1 tahun lebih lama, kemudian akhirnya dia juga berjumpa kematian. Tsumma tuwfiya. Sahabat Talhah ini bercerita demikian, kemudian sahabat Talhah bilang, kemudian suatu malam aku tertidur. Dalam tidurku aku bermimpi, aku berada di depan Rabwatil Jannah, di depan pintu surga, di depan gerbang surga. Ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil satu persatu nama penghuni surga. Dan nama pertama yang aku dengar adalah nama orang kedua dalam cerita yang disebutkan sahabat Talhah tadi. Orang yang kedua yang mati belakangan, yang meninggal belakangan dipanggil sama Allah masuk surga. Dipersilahkan masuk surga. Kemudian diiringi dengan banyak nama, banyak sekali nama. Baru setelah itu orang yang pertama baru dipanggil sama Allah. Yang mati syahid tadi dipanggil belakangan. Kemudian kami pun masuk surga. Jazakumullah khair. Kami pun akhirnya masuk surga. Di dalam surga, dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan, aku melihat Allah memberikan derajat yang kedua itu jauh lebih tinggi daripada yang pertama. Yang meninggalnya setahun belakangan, derajatnya lebih tinggi di hadapan Allah dibandingkan yang pertama. Hal itu membuat aku takjub. Hal itu membuat aku bertanya-tanya, kok bisa yang kedua derajatnya lebih tinggi di sisi Allah daripada yang pertama? Padahal yang pertama ibadahnya lebih sungguh-sungguh, yang pertama meninggalnya mati syahid, gugur di medan jihad. Tapi yang kedua ternyata dipanggil masuk surga lebih dulu, dan ternyata derajatnya di surga lebih tinggi daripada yang pertama. Kemudian di pagi harinya aku bercerita tentang isi mimpiku kepada para sahabat. Para sahabat pun takjub dengan isi mimpi. Jadi para sahabat dulu ketika mereka berinteraksi dengan mimpi itu, memang mimpi itu dibagi. Dalam Sahih Bukhari disebutkan Nabi SAW itu membagi mimpi menjadi 3. 1, mimpi buruk. Kalau mimpi buruk maka itu jelas dari setan. Maka sunnahnya 2 kalau mimpi buruk. 1, bangun, ludah ke arah kiri, kemudian ta'awud. Segera berta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena itu apa? Termasuk makar syaitan. Ke arah kiri Pak ludahnya. Tapi hati-hati ada istri. Ya. Jangan diludahin. Ya. Ya. Yang kedua sunnahnya Pak? Sunnahnya tidak boleh menceritakan isi mimpi.
Karena ini makar setan. Kalau diceritakan mimpi buruk, setan senang, Pak, karena berhasil mengadu domba kita, memporak-porandakan pikiran kita. Nah, ini sunnahnya. Nah, ini jenis mimpi yang pertama. Mimpi yang kedua namanya bunga mimpi. Bunga mimpi itu apa yang kita pikirkan di siang hari, kemudian ke bawah di mimpi malam hari. Misalnya, Anda lihat orang jualan cilok di depan masjid, habis pengajian ingin beli, lapar, terus Anda ngerogoh kantong kok tidak punya receh, adanya uang 100 ribuan satu, dan itu untuk bayar apa besok gitu. Wah, gagal beli. Padahal Anda sudah pingin sekali, lapar, kemudian pulang ketiduran. Nah, pas tidur mimpi makan cilok. Itu tidak usah ditafsir-tafsirkan, Pak. Ini artinya apa ya? Kok ciloknya kok dua yang saya makan? Tidak usah diartikan. Itu cuma kepikiran tadi malamnya sebelum tidur. Hal yang kebawa ke mimpi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mimpi baik. Mimpi baik, contohnya seperti ini tadi, yang dimimpikan oleh sahabat Thalhah. Kalau dia adalah seorang nabi dan seorang rasul, maka itu adalah wahyu. Tapi kalau dia adalah orang yang beriman dan orang yang salih, maka itu firasat. Firasat. Ya, dan itu adalah hak, satu yang benar. Ya. Maka jumhur ulama juga mengatakan, kalau kita tidur, kemudian kita bermimpi, mimpi kita ini bertemu dengan orang yang sudah meninggal, maka itu hak, hadirin. Itu benar. Misalnya dengan tidur ketemu almarhumah ibu, senyum kepada kita, datang ke rumah kita, itu hak, benar. Penjelasannya nanti ada di tafsir surah Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha walladzi lam tamut fi manamiha fayumsikul ladzi qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Jadi kenapa kok hak? Karena orang yang meninggal itu kan ruhnya masih bertemu ruh kita yang juga dipisahkan dari jasad ketika tidur. Ya. Maka itu hak. Yang hoax, antara hak sama hoax, ya. Yang hoax itu kalau Anda bangun ketemu orang yang sudah mati. Nah, itu hoax itu. Ya, dengan bangun masuk dapur ketemu ibu almarhumah lagi masak. Nah, itu hati-hati itu. Jadi-jadian itu kalau itu, ya. Tapi kalau ruh bertemu ruh itu sangat mungkin. Nah, kita kembali ke pembahasan kita. Lah, mimpinya seorang mukmin itu firasat tadi. Dan firasatnya seorang mukmin itu mengandung cahaya Allah. Ittaqu firasatal mu'min fa innalaha nurun min Allah. Karena sesungguhnya firasatnya seorang mukmin itu mengandung cahaya dari Allah. Firasatnya sering benar, hadir. Orang mukmin itu. Kayak kenapa kok kita ini disunnahkan kalau beristisyarah. Beristisyarah itu bermusyawarah, minta pendapat kepada orang soleh kan, zun nasihah. Kenapa? Karena firasat mereka ini sering benar. Kalau enggak serak itu kemudian mereka bilang enggak. Ya, dua-duanya benar, tapi saya serak yang ini. Nah, itu minta sama orang, minta masukan dari orang-orang soleh. Karena mereka selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surah Al-Baqarah 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan menjadi pembimbingmu. Allah yang akan mengajarimu. Kalau dalam ilmu tasawuf ini namanya ilmu laduni. Ilmu yang tidak pakai proses belajar. Tiba-tiba aku cocoknya gitu ya. Kenapa? Yang bimbing langsung Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada cerita tadi. Akhirnya sahabat Thalhah radhiyallahu anhu dan sahabat yang takjub dengan mimpinya sahabat Thalhah tadi datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan isi mimpi. Sahabat Thalhah bilang, "Ya Rasulullah, masih ingat gak dengan dua orang sahabat yang datang dari Bali, bersyahadat kepadamu, berhijrah bersamamu, berjuang di jalanmu, sampai keduanya akhirnya meninggal. Masih ingat ya Rasulullah?" Masih. "Semalam aku memimpikan mereka berdua." Sahabat Thalhah. "Dan aku melihat ya Rasulullah, kami masuk ke dalam surga, dan aku melihat yang kedua yang meninggal belakangan, derajat surganya lebih tinggi daripada yang pertama ya Rasulullah."
Padahal kita tahu ya Rasulullah, yang pertama jauh lebih bersungguh-sungguh dalam ibadah. Yang pertama gugur di medan jihad ya Rasulullah. Kenapa bisa ya Rasulullah? Yang kedua derajatnya lebih tinggi daripada yang pertama. Maka Rasulullah menanggapi keheranan para sahabat itu dengan pertanyaan. Apa kata Rasulullah? Alaisa. Kalimat hadisnya begini. Alaisa qad makatha hadza ba'dahu sanatan. Wahai Tolha, bukankah yang kedua ini hidupnya lebih lama 1 tahun daripada yang pertama? Maka Rasulullah SAW ketika bertanya seperti itu kepada para sahabat dan kepada sahabat Tolha, para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, kami bersaksi orang ini hidupnya lebih lama 1 tahun daripada yang pertama. Wa adraka Ramadan, kalau begitu hidupnya lebih lama 1 tahun, berarti dia ketemu Ramadan 1 kali lagi, kata Rasulullah. Berarti dia ketemu Ramadan sekali lagi. Bukankah dia ketemu 1 Ramadan lagi? Maka para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Dia menjumpai Ramadan sekali lagi. Apa jawaban Rasulullah? Wa ma bainahuma, ini lafaz hadisnya persis nih. Wa ma bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ardh. Sungguh tidaklah jarak antara keduanya di surga kecuali lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Paham maksudnya, Pak? Yang kedua ini memper, pantas kalau lebih tinggi daripada yang pertama. Kenapa? Karena hidupnya lebih lama 1 tahun dan ketemu Ramadan sekali lagi. Ini hadis Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Hadis Tolha ini tidak pernah luput dari semua pembahasan ulama setiap kali membahas tentang keutamaan Ramadan. Kenapa? Gara-gara 1 Ramadan Allah perjumpakan kita. Maka sejatinya Allah menginginkan kita banyak mendapatkan kebaikan, karena mungkin Allah tahu di setahun terakhir ini kita selalu merugi dalam urusan kebaikan. Allah masukkan kita ke Ramadan dalam rangka apa? Agar kita memperoleh banyak kebaikan. Atau Allah melihat kita setahun terakhir ini banyak melakukan maksiat. Allah masukkan kita ke Ramadan agar Allah mengampuni kita dari banyak dosa yang pernah kita lakukan. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, ada 2 waktu dalam kehidupan ini, yang mana di dalam 2 waktu ini Allah membebaskan banyak sekali hamba-hambanya dari api neraka. Waktu pertama, Pak, Yaumu Arafah. Hari Arafah, Pak, 9 Dzulhijjah. Kalau waktu ini khusus untuk orang-orang yang berhaji. Orang berhaji, wukuf di Arafah, banyak taubat, banyak istighfar, dibebaskan Allah dari api neraka. Makanya kita tahu satu hadis yang sahih, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza' illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang lebih pantas kecuali surga. Kenapa? Karena sudah dibebaskan dari api neraka. Ini waktu pertama. Dan waktu ini hanya khusus untuk orang berhaji dan waktunya hanya 3-4 jam. Beda dengan waktu yang kedua. Apa kata Ibnu Katsir? 30 hari Ramadan, 29 hari Ramadan. Allah bentangkan harinya karena Allah ingin hamba-hambanya masuk ke dalam waktu itu untuk dibebaskan dari api neraka. Jadi kembali kepada kaidah kita di depan tadi, Bapak Ibu. Kita ini tidak akan berhasil menghargai sesuatu kalau kita tidak pernah tahu nilainya. Ada seorang anak dikasih wasiat sama bapaknya, nak, kalau bapak meninggal, bapak tidak punya banyak harta, bapak hanya punya ini arloji antik ini, arloji tua. Kamu bisa manfaatkan, terserah kamu gunakan untuk apa. Kalau kamu bertemu orang yang tepat, maka arloji ini akan sangat bermanfaat untukmu. Benar, bapaknya meninggal, warisannya arloji antik. Anak ini butuh uang untuk bertahan hidup. Akhirnya dia berangkat ke pasar. Sampai di pasar dia ketemu penjual burger, Pak. Kalau kita sekarang penjual kebab. Bilang sama penjual kebab, Pak, ini saya punya arloji lama. Kamu ganti berapa kebab untuk 1 arlojiku ini? Dibolak-balik sama tukang burger ya.
tukang kebabnya. Nah, kalau arloji tua kayak gini ya paling saya bisa bayar 1 potong burger aja, 1 potong kebab. Terus anak ini bilang, ya sudah Pak, terima kasih, saya tidak jadi. Dia datang ke tukang loak. Di tukang loak ditanya, Pak, ini saya mau jual arloji bekas saja, arloji antik saya. Ini berapa lakunya? Sama tukang loak, wah ini udah gak berfungsi, ini sudah gak jalan, sudah tua lagi, sudah kusut warnanya. Sudah nak, kalau kamu mau tak bayar 50.000. Anak ini bilang apa? Oh terima kasih Pak, gak jadi. Anak ini berpikir ulang, kepada siapa ya saya harus jual? Dia datang ke tukang servis jam. Tukang servis jam, sama-sama jam kan? Mungkin lebih tahu. Ketika dibolak-balik sama si tukang servis jam bilang, ini spare partnya sudah nggak dipakai ini. Nah, sudah tidak sesuai dengan jam-jam hari sekarang. Ini paling kalaupun bisa, hanya diambil berapa bagian saja. Kalau kamu mau jual, tak beli 150.000. Lebih mahal 100.000. Tidak Pak, terima kasih. Dia ingat pesan bapaknya. Kalau kamu ketemu sama orang yang tepat, ini sangat bermanfaat untuk. Akhirnya dia keliling-keliling ketemu sama kolektor jam antik. Jadi kasihkan kolektor jam antik ini. Di balik dia kaget, jadi masih ada jam selegendaris ini. Dia tahu betul tahunnya dan dia tahu betul mereknya. Maka kemudian anak ini berkata kepada si kolektor, Pak, berapa kau mau beli jamku ini? Nah, ini harganya aslinya 200 juta. Tapi Bapak hanya punya 100 juta. Bolehkah Bapak beli 100 juta? Langsung anaknya bilang, boleh Pak, silahkan ambil. Mana 100 jutanya? Kita sering kan dengar cerita seperti ini. Ini cerita barat yang kita penting untuk mengambil hikmah. Apa pelajarannya? Seseorang itu tidak mungkin bisa menghargai sesuatu kalau dia tidak mengetahui nilai sesuatu. Kita ini hanya akan menjadikan Ramadan kita ini Ramadan yang biasa saja, rutinitas tahunan. Ada euforia buka bersamanya, ada tarawihnya yang hanya rame 10 hari pertama, ya, sahur semangat di hari-hari awal. Kalau kita hanya menjadikan Ramadan nih sebagai 1 bulan di antara 11 bulan yang lain. Tapi beda cerita kalau kita tahu bahwa Ramadan di mata Allah itu seperti tadi. Seperti seorang yang hidupnya 1 tahun lebih lama dan ketemu sekali lagi Ramadan, dan dengannya kemudian Allah tinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang ingin saya antarkan di muqaddimah ini, bahwa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita 3 hari atau 4 hari lagi, 4 hari ya Pak? Ini hari apa ini? Ini tanggal berapa ini? 7, 8, 9, 10, 11. Kalau tidak 12 kan? Kalau kita ternyata Allah takdirkan sampai ke Ramadan tahun ini, dan kita tidak tahu Pak, mungkin di antara kita ini ada yang nggak sampai juga. Saya lihat wajah-wajahnya agak bakat-bakat mati nih Pak ya. Ya termasuk saya. Kita tidak tahu umur kan? Ya. Cuman kita, kalau ternyata Allah sampaikan di bulan Ramadan tahun ini, maka hadirin yang dimuliakan Allah, ini isyarat besar dari Allah, bahwa Allah ingin kita baik. Allah ingin kita mendapatkan banyak kebaikan dari Allah. Maka kembali kepada kaidah yang saya sebutkan tadi di awal. Orang itu, kalau dia menghargai sesuatu, dia akan menikmatinya secara pelan-pelan dan detail. Dia akan mempersiapkannya secara detail. Dia akan menikmati prosesnya secara rinci per rinci. Saya dulu awal-awal Pak kuliah, saya belajar ke luar negeri sama teman saya. Baru pertama kali naik pesawat Pak. Sampai di Bandara Soekarno-Hatta, Masya Allah. Celingak-celinguk anak kampung Pak, anak pesantren. Tidak tahu, cuma disangoni pas-pasan, berangkat, bingung mau lewat mana, tapi kami dalam keadaan lapar. Melihat, Masya Allah, toko apa, rumah makan kok bermerek semua, kami takut masuk Pak. Kami cari yang tidak ada mereknya, Pak, yang nggak ada brandnya.
yang rumah makan biasa. Masuk kami. Nah, ini mesti lebih murah nih. Masuk, pesan apa? Bakso. Saya bakso, teman saya mie ayam. Bakso, Mas. Teman saya mie ayam. Minumnya Pak, es jeruk. Es teh. Tek, 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 klik. Kling. Ternyata baksonya 50.000, Pak. Mie ayam 60.000. Insyaallah. Es jeruknya 15.000. Ketika itu loh ya. Kalau sekarang mungkin lebih mahal. Kami itu Pak, sudah duduk itu, tahu harga segitu, bakso sudah di sini, mie ayam sudah di sini, mau makan itu jadi bingung kita Pak. Karena ketika itu harga bakso itu 7.000 Pak. Di Solo itu 7.000. Saya bilang ke teman saya, ini kalau di luar dapat 10 mangkok nih. Kalau di luar dapat 10 mangkok. Ya udah, kata teman saya, ya udah gimana lagi, udah kebeli. Udah yuk, bismillah, saya bilang. Terus saya bilang ke teman saya, mangane alon-alon. Ya. Larang iki, mangane alon-alon. Ya. Akhirnya kita nikmati itu, Masya Allah. Seruput per seruput itu nikmat sekali, Pak. Kenapa? Karena tahu harganya mahal. Nah, orang yang tahu bahwa sesuatu itu berharga, dia akan menikmati prosesnya begitu detail. Sama kalau konteksnya Ramadan. Kalau kita tahu Ramadan sedahsyat itu, kita akan menikmatinya tanggal 1, 2, 3 dengan penuh pengharapan, dengan penuh keimanan agar kita mendapatkan kebaikan di dalam. Maka hadirin memuliakan Allah, kita butuh persiapan. Tinggal H-4 ini Pak. Tidak bisa kita mau mendapatkan banyak kebaikan kok kita hanya pasang badan saja, tidak bisa. Kita butuh persiapan. Persiapannya apa Ustadz? Persiapannya kalau saya boleh ringkas dari semua persiapan penting di bulan Ramadan, persiapannya 2 Pak. 2 saja ini. 1, namanya diistilahkan para ulama dengan istilah tahliyatun. Tahliyatun. Yang kedua, tahliyatun. Yang pertama pakai kha, yang kedua pakai ha. Kayaknya hanya beda titik, tapi artinya sangat mencolok, Pak. Tahliyatun itu dari kata khaliyatun. Khaliyah itu artinya kosong. Al-ghurfatul khaliyah, kamar yang kosong. Kalau tahliyah, proses mengkosongkan sesuatu. Jadi persiapan masuk Ramadan itu 2. 1, mengosongkan diri kita dari segala dosa dan maksiat. Ini proses yang harus ditempuh, Pak. Membersihkan diri kita dari segala dosa dan maksiat. Ini namanya tahliyah. Tahliyah nanti kita bahas belakangan. Tahliyah dulu. Jadi ini gelas ini, Pak. Diisi air sejernih apapun, kalau gelasnya kotor bernoda, siapa yang mau minum, Pak? Anda mau minum? Tidak mau. Walaupun airnya bersih, orang enggan mendekat. Atau ternyata kotorannya ada di dalam. Air bersih pun jadi kotor. Ya. Lah sama hadirin muliakan Allah, ya. Kalau kita ini pingin menikmati Ramadan dengan baik, maka yang pertama harus ditempuh apa? Kita bersihkan diri dulu dari dosa dan maksiat. Dengan cara apa? Taubat dan istighfar. Maka kalau boleh saya tegas mengatakan 4 hari ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini adalah hari-hari kita bertobat dan beristighfar. Kenapa Ustaz? Karena kita tidak mau membawa beban-beban dosa kita ini masuk ke Ramadan. Mesti jadi masalah, Pak. Kalau dosa itu dibawa ke Ramadan. Wong dosa itu kan sebab musibah, toh. Kita sepakat. Musibah itu karena sebab dosa. Surah Asy-Syura ayat ke-30. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidaklah satu musibah menimpamu kecuali semuanya itu adalah ulah dosamu. Dosa itu mengundang musibah, Pak. Dan musibah itu kan beragam. Kita tidak fokus baca Quran itu musibah.
Kita ngeblank pas taraweh itu musibah. Kita emosian pas puasa itu musibah. Jadi nggak nyaman Ramadan kita kalau banyak musibah. Maka biar nggak ada musibah, bersihkan dulu. Bersihkan. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Saya menasihati diri saya sendiri, jamaah yang dimuliakan Allah. 4 hari ini hari bertobat. Ulama kan saya sering katakan ya, di majelis ini mungkin sudah pernah. Para ulama itu mengibaratkan dosa dan musibah itu Pak, seperti sampah dan lalat. Kalau di depan rumah kita ada sampah nih, bau sampahnya, lalat berdatangan. Anda sebagai pemilik rumah, apa yang Anda lakukan? Membunuh lalatnya atau membuang sampahnya, Pak? Buang sampah, semua kita sepakat. Tapi nyatanya banyak orang yang sibuk sama lalat tadi. Ketika musibah datang, banyak orang yang fokus sama musibahnya. Tidak fokus sama dosanya. Kita lupa bahwa alam raya ini ada yang mengatur, Pak. Siapa? Rabbul Alamin. Seringkali musibah di depan mata, kita hanya fokus sama yang di depan mata. Kita lupa sama yang di atas. Selesaikan dulu masalah kita dengan pencipta masalah ini. Ya. Baru kemudian Allah akan selesaikan musibah-musibah. Kalau ada sampah, ada lalatnya. Kalau kita bunuhin lalatnya mati, Pak. Tapi lalat yang lain akan berdatangan. Sama, kalau kita hanya fokus sama musibah, anak kita sakit, periksakan di puskesmas, sembuh, Pak. Tapi musibah lain pasti datang. Itu konsepnya. Maka apa yang harus dilakukan? Buang sampahnya. Bersihkan dulu dosanya. Pernah dengar teori genteng bocor, Pak? Mumpung lagi musim hujan ini. Saya ingatkan. Dulu guru saya mengajarkan ini. Teori genteng bocor. Kalau di rumah kita gentengnya bocor, hujan deras, genteng bocor, netes itu air. Orang yang punya rumah itu ada 2 tipe, Pak. Kalau gentengnya bocor. Ada tipe pertama, orang itu hanya fokus sama lantai. Dia ambil gombal, dia lap lantai, dia ambil panci atau ember ditaruh di tempat bocor. Iya nggak? Ada yang hanya tawakal saja. Taruh ember, setelah itu sudah. Besok hujan ya sudah, biar diisi tuh embernya. Yang penting nggak nyiprat kemana-mana. Kalau pun nyiprat dilap. Tapi ada orang tipe kedua. Kalau tahu gentengnya bocor, hari ini memang dikasih ember. Tapi besok pagi dia segera cari tukang genteng untuk benerin. Ada orang itu tipe pertama, kalau ada masalah datang, dia hanya fokus ke bawah. Tapi ada orang tipe kedua, kalau masalah datang, dia fokus ke atas dulu. Fokus sama penciptanya. Lah maka, 4 hari ini hadirin, persiapan yang harus kita tempuh itu adalah tahliyatun. Mengosongkan diri kita, membersihkannya dari segala noda dosa dan maksiat. Dengan apa? Taubat dan istighfar. Ini hari-hari bertobat, Pak. Hari-hari beristighfar. Semoga dengannya Allah pantaskan kita masuk ke Ramadan. Coba Anda buka surah Hud ayat ketiga. Surah 11 ayat ketiga. Di situ Allah sebutkan janji bagi orang yang bertobat dan beristighfar. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana. Dan beristighfarlah kamu kepada Rabb, lalu bertaubatlah kepadanya. 2 ya, istighfar, taubat. Apa kata Allah? Yumatti'kum mata'an hasana. Niscaya ia akan menjadikan hidupmu hidup yang nyaman. Siapa yang ingin Ramadannya nyaman, Pak? Kita semua tentu. Siapa yang ingin hari-hari di Ramadannya nyaman ibadah, fokus baca Quran, fokus taraweh, fokus ibadah, fokus puasa. Siapa? Kita semua. Ya. Allah akan singkirkan semua kesibukan kita, Allah jadikan kita fokus. Itu janjinya Allah. Yumatti'kum mata'an hasan. Kalau ada deadline dari bos, tiba-tiba bosnya bilang deadline-nya diundur, habis lebaran aja. Kalau ada target dari bos, tiba-tiba Allah kirim orang lain yang nyelesain targetnya.
Allah itu kalau sudah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, Allah perintahkan makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya untuk menyokong dia. Makanya ada istilah semesta mendukung itu tadi. Semesta itu kan makhluknya Allah kan. Diminta Allah untuk apa? Mendukung dia, mensupport dia, mensponsori dia. Dibuat hidupnya nyaman. Kenapa? Tidak ada dosa dia. Dosanya sudah diampuni Allah sebelum masuk Ramadan. Tidak mengundang musibah. Ya. Tapi kalau deadline-nya masih gimana Ustaz? Ramadan masih sibuk kerja bagaimana Ustaz? Lihat ayat 52-nya, Pak. Surat Hud ayat 52. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, kata Allah. Wahai kaumku, beristighfarlah kepada Rabbmu, lalu bertobatlah. Di akhir ayatnya apa? Yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Niscaya Allah akan menambahkan kekuatanmu di atas kekuatan aslimu. Jadi ini kekuatan asli ditambah extra power sama Allah. Jadi mungkin kekuatan asli kita habis memang untuk ngejar deadline pekerjaan. Tapi Allah tambahkan kekuatan agar kita malamnya bisa fokus. Ya mulai bisa fokus apa? Baca Quran. Bisa fokus, ditambahkan rizki sama Allah. Yursilis sama alaikum midrara, ditambahkan rezeki sama Allah untuk bisa ngasih makan orang berbuka. Ini taubat dan istighfar seperti itu. Ini takhliyah. Yang kedua, di dua saja, biar gampang diingat, disingkat jadi dua ya. Yang kedua, tahliyah, pakai hak. Tahliyah. Jadi kata hilyah. Hilyah itu artinya perhiasan. Maka tahliyah itu artinya menghiasi diri. Kalau tadi kan mengosongkan diri. Setelah dikosongkan dari dosa, dari maksiat, setelah dibersihkan, dihiasi. Dihiasi dengan apa? Amalan solih dan ketaatan. Mulai hari ini harus sudah plan, Pak. Tadi ya, orang yang menghargai sesuatu itu dia akan menghargai sesuatu itu secara pelan-pelan dan detail. Mulai hari ini sudah plan, tanggal 1 sampai 30. Tanggal 1-nya saya taklim di mana? Tanggal 2-nya saya ngaji di mana? Tanggal 3-nya saya alhamdulillah awal bulan masih banyak rezeki. Saya mau kasih buka puasa di mana? Tanggal 1 sampai 30 saya target khatam berapa kali? Di plan mulai sekarang. Kalau tidak begitu Pak, gerambiang nanti Pak. Ini cara tips biar khatam sekali ya Pak, minimal. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Khatam sekali sendiri loh ya, bukan yang bareng-bareng loh. Kadang-kadang ngaku khatam sekali tapi bareng-bareng mau 5. Pas gilirannya izin ke belakang ya. Pas snack teko ya. Mangan, melu mangannya tok gitu. Nah ini caranya gini Pak. Caranya ini, cara mudahnya. Jenengan ngambil kertas, Bapak Ibu, kertas kecil aja. Buat tabel. Hari sama waktu sholat. Hari 1 sampai 30 tulis, 1 sampai 30 ke bawah. Ke kanan, tabel yang paling atas ditulis waktu sholat. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, 5. Al-Quran itu kan 30 juz Bapak Ibu. 30 juz bagi 30 hari, 1 juz sehari. One day, 1 juz. 1 juz itu Pak, kalau dibaca langsung kemeng Pak. Apalagi yang tidak terbiasa. 30-40 menit itu kadang, capek, habis tarawih apalagi. Ya, wis maca untuk 2 lembar dihitung. Oh ya Allah, cek 8 lembar gitu ya kadang-kadang kan kita. Kalau Ramadan dia enggak? Iya ngaku aja. Lah biar enggak kemeng, Pak. Biar enggak ngantuk, biar fokus on the track ya. 10 itu dibagi 5 waktu sholat, hadirin. Kan 5 waktu sholat ini kan enggak mungkin kita tinggalkan toh. Kita ini muslim yang taat. Mesti sholat 5 waktu. Bagi. Jadi 10 bagi 5 berapa? 2 lembar. 2 lembar itu kalau dibaca, manusia normal baca, itu tidak sampai 10 menit. Jadi. Maka kemudian azamkan sejak sekarang, tekadkan ba'da sholat, saya baca 2 lembar. Sabar dulu, duduk sebentar.
sebelum segala aktivitas. 2 lembar saja. Kalau berhasil 2 lembar centang. Jadi ambil satu mushaf, mulai dipersiapkan sekarang. Mushaf jangan ganti-ganti, Pak. Masalahnya mushaf itu kita asal ngambil, terus bingung tekan ngendi. Terus dijah-jah. Jus loro tiba-tiba mencolot, terus jus papat gitu ya. Nah ini mushaf satu khususkan, terus tabel tadi diselipkan di dalamnya. Kemana-mana bawa pulpen. Nah nanti kalau sudah 2 lembar, hari pertama Ramadan, subuh 2 lembar. Tidak subuh ya, startnya dari Isya. Ya, Isya habis terawih pertama centang 2 lembar. Subuh centang. Kalau sudah centang 5 berarti sudah 1 juz. Alhamdulillah. Hari kedua centang. Hari ketiga masih aman, jadi iman masih kuat. Hari keempat, hari kelima masih centang. Hari keenam, masya Allah, tabarakallah ya. Hari keenam centang. Ba'da asar ada undangan bukber. Nah, ini godaan setan ini Pak, bukber ini. Ya. Wah, bukber dandan sih aduh sih. Agak jauh nih tempatnya. Akhirnya asar nggak jadi centang karena belum ngaji 2 lembar. Maghrib apalagi bukber gimana? Ya, bukbernya di restoran lagi. Musolanya cuma cukup 3 orang. Yang diundang 100 orang. Berkloter-kloter sholat maghribnya akhirnya. Ya. Nah ini kalau hilang centang ini hadirin, ada 2 waktu untuk nambal hadirin. Kapan? Ba'da taraweh atau sebelum sahur hadirin. Sambil nunggu sahur, jadi baca dulu. Mengejar ketertinggalan. Itu insya Allah hadirin selesai. Hadirin. Itu kalau Anda mau khatam 1 kali. Kalau mau 2 kali berarti 4 lembar. Kalau mau 3 kali 6 lembar. Sesuaikan dengan kadar keimanan kita. Ya, yang penting target dulu. Yang penting niat, tekad dulu dari awal. Insya Allah Allah mudahkan. Ya, kan begitu kan Pak? Ada perencanaan, ada eksekusi, ada evaluasi. Lah kita seringnya eksekusi, evaluasi, tidak pernah merencanakan. Akhirnya evaluasinya selalu semoga bisa kita ulang tahun depan. Itu, iya kalau ketemu lagi Pak. Kalau kemudian tahun depan kita meninggal, tidak ketemu Ramadan. Ini kesempatan yang terbaik untuk menjadikan Ramadan kita Ramadan terbaik di antara Ramadan yang lain. Hiasi dengan amalan solih. Jadi prioritaskan yang wajib dulu, baru yang sunnah ya. Wajib itu pahalanya dahsyat. Jadwalkan tanggal berapa saya nraktir bukber ibu birrul walidain Pak. Lihat sendalnya ibu sudah krepes atau belum, belikan yang baru, kasih hadiah. Belikan pakaian yang baik untuk bapak, untuk ibu yang masih hidup. Ya, amalan-amalan wajib diprioritaskan dulu. Sholat 5 waktu dijaga. Kenapa kok sholat 5 waktu? Ustaz? Para ulama sepakat, tidak ada amalan sunnah yang pahalanya bisa menandingi pahala amalan wajib. Sholat malam semalam suntuk pahalanya tidak bisa melebihi pahala sholat subuh 2 rakaat. Pak. Karena sholat malam amalan sunnah, sholat subuh amalan wajib. Jagain sholat jamaah nih. Jangan gara-gara bukber maghribnya hilang, isaknya hilang, alasannya mau pulang, saya mau pulang, mau terawih. Isaknya saja nggak dikerjakan, mau terawih gimana? Ya, gitu ya. Jadi yang wajib dulu, baru kemudian yang sunnah. Kemudian persedikit amalan-amalan mubah. Jangan sampai waktu kita habis untuk amalan-amalan mubah, apalagi haram, waliyadzubillah. Baik, hadirin muliakan Allah, ini mungkin secara singkat karena waktunya terbatas, tidak bisa dirinci lebih lengkap. Intinya 2 itu ya. Mari kita persiapkan Ramadan kita ini agar jadi Ramadan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dengan 2, 1 tahliyah, bersihkan, 2 tahliyah, hiasi dengan amalan salih dan ketaatan. Barakallahu fikum. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.